Halo adik-adik, selamat pagi. Senang ya kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu pagi ini. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang saatnya kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya, supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan yang akan diceritakan hari ini. Yuk kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, kehidupan adik-adik, sekolah minggu Gereja Kristus Kebayoran Baru. Tuhan, pagi ini kami rindu kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sebentar mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong adik-adik ya Tuhan untuk duduk dengan baik, dan tolong juga untuk bisa mengerti firman Tuhan yang akan diceritakan hari ini. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menceritakan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Lukas pasal 14 ayat 1 dan 7 sampai 14. Sebelum kita dengerin ceritanya, kakak mau ajak adik-adik untuk baca dulu ya perikop firman Tuhan hari ini. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh ambil Alkitabnya dan kita buka sama-sama. Terus kalau yang belum bisa, kita dengarkan baik-baik ya. Yuk kita baca sama-sama perikop firman Tuhan hari ini. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah dapat juara 1 atau ranking 1 di kelas? Wah, pasti kalau kamu pernah dapat juara 1 atau ranking di kelas, rasanya pasti bangga dan senang ya. Minggu lalu kita juga sudah melakukan perlombaan HUT RI di sekolah minggu. Ayo, siapa yang ingat kemarin yang dapat juara? Teman kita siapa ya? Ya betul, ada Eldri, Juan, dan juga Rian. Wah, pasti rasanya juga senang ya, bisa menang juara 1 dan dapat hadiah. Nah, adik-adik, kalau kita
menang dalam perlombaan tertentu atau mendapat juara 1 di kelas atau dapat ranking, pasti kita rasanya bangga dan senang karena kita merasa kita lebih hebat dari yang lain, kita lebih pintar dari yang lain, dan kadang kita mau semua orang tahu kalau kita itu juara, kalau kita itu menang dan lebih hebat dari orang lain. Kadang karena perasaan itu kita jadi punya perasaan sombong, ingin membanggakan diri kepada orang lain, dan kita mau semua orang jadi tahu ya. Nah adik-adik, perasaan tersebut disebut sombong. Adik-adik tahu artinya sombong? Sombong artinya kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain, lebih pintar dari orang lain. Kadang karena sombong kita tidak perlu bantuan orang lain, kita merasa bantuan orang lain itu nggak penting. Hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak yang tidak sombong, karena Tuhan tidak suka dengan anak sombong. Di Alkitab Tuhan menceritakan sebuah perumpamaan untuk tidak menjadi sombong. Yuk kita dengerin ya ceritanya. Pada suatu hari Sabat atau hari Minggu, Tuhan Yesus berkunjung ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Nah adik-adik, semua orang melihat dan memperhatikan Tuhan Yesus dengan seksama. Menurut budaya Yunani pada zaman itu, setiap tamu yang datang akan disuruh duduk di tempat yang spesial, tempat yang berbeda, dan jenis makanannya pun berbeda, tergantung dari tingkat kehormatan tamu tersebut. Kebanyakan orang menganggap kalau mereka bisa duduk di tempat kehormatan itu, orang-orang akan melihat dan menganggap mereka terhormat. Karena itu banyak orang yang merasa bangga kalau mereka bisa duduk di tempat kehormatan itu. Nah adik-adik, sikap seperti itu, sikap bangga seperti itu disebut sombong. Lalu Tuhan Yesus menceritakan sesuatu untuk mengajarkan orang-orang supaya nggak menjadi sombong seperti itu. Tuhan Yesus berkata kalau ada orang lain yang mengundang kita ke sebuah pesta perkawinan, kita jangan duduk di tempat yang terhormat. Karena siapa tahu orang yang punya pesta itu sudah mengundang orang lain untuk duduk di situ. Dan kalau kita duduk di tempat terhormat itu, mungkin kita akan diusir atau disuruh pergi untuk duduk di tempat lain. Hal itu bisa membuat kita merasa malu karena tempat itu bukan untuk kita. Adik-adik, Tuhan Yesus juga berkata, kalau kita diundang ke sebuah pesta perkawinan, sebaiknya kita duduk di tempat orang biasa duduk, bukan tempat kehormatan. Meskipun kita adalah tamu undangan yang dihormati oleh tuan rumah, sikap seperti itu disebut rendah hati. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita memiliki sikap yang rendah hati. Kalau kita ingin mengundang atau mengajak orang lain makan di pesta kita, kita tidak hanya mengundang orang-orang yang kaya aja. Jangan hanya mengundang orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita anggap penting. Tapi kita juga bisa mengundang orang lain yang memang butuh makanan dan minuman untuk menikmati pesta bersama-sama dengan kita. Adik-adik, di Alkitab Tuhan Yesus juga mengatakan, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Artinya, kalau kita bersikap sombong atau tinggi hati, orang lain akan merendahkan kita. Dan mereka tidak akan suka dengan sikap kita. Tapi kalau kita bersikap rendah hati, orang lain akan menyukai kita dan mereka akan menghormati kita. Karena itu, dimanapun kita berada, ayo kita bersikap rendah hati. Jangan sombong seperti para tamu tadi. Karena kalau kita punya sikap sombong atau tinggi hati, tidak akan ada orang yang menyukai kita. Adik-adik, melalui cerita Alkitab hari ini, kita belajar untuk memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, karena Tuhan tidak suka dengan anak yang sombong.
Jadi kalau kita ada di sekolah, kita nggak boleh sombong kalau kita dapat nilai yang bagus atau ranking di kelas. Kita juga nggak boleh sombong kalau guru dan teman-teman memuji kita karena kita pandai. Kemampuan kita yang banyak dan luar biasa itu harus dibarengi dengan sikap rendah hati. Karena kita menjadi hebat, kita menjadi pintar, kita mampu, itu juga karena ada pertolongan Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri. Adik-adik, mulai sekarang yuk kita belajar untuk memiliki sikap rendah hati, tidak sombong. Sikap rendah hati bisa kita tunjukkan dengan banyak cara. Misalnya, mau berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih kaya ataupun miskin. Juga bisa kita tunjukkan dengan cara mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan di sekitar kita. Selain itu, sikap rendah hati juga kita bisa tunjukkan dengan cara kita mau mendoakan orang lain, bersikap ramah, dan mengasihi semua orang, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bersikap rendah hati dengan menjadi manusia, padahal Dia adalah Allah. Yesus menjadi manusia untuk menolong atau menyelamatkan manusia dari dosa. Itu adalah kerendahan hati yang luar biasa. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya ya. Buat yang sudah bisa baca, kita akan baca ayat hafalan hari ini bersama-sama. Kita buka sama-sama dari Lukas 14 ayat 11. Nah, buat adik-adik yang belum bisa baca boleh dengarkan ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Lukas 14 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah adik-adik, firman Tuhan mengatakan kalau kita meninggikan diri atau bersikap sombong, maka kita akan direndahkan, tidak disukai oleh orang lain. Tapi kalau kita memiliki sikap rendah hati, maka kita akan disukai oleh orang banyak dan juga kita akan dihormati. Sekali lagi ya, kakak tutup Alkitabnya, kita baca sama-sama. Lukas 14 ayat 11. Dan sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini mengajarkan kita untuk memiliki sikap rendah hati, sikap yang ramah, dan juga baik kepada orang lain seperti yang Tuhan ingin kita lakukan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan
Oke adik-adik, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita ya. Sebelum kita berpisah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar untuk memiliki sikap rendah hati. Kami boleh belajar dari teladan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah mau rendah hati, datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan, biarlah kami juga boleh memiliki sikap rendah hati. Meskipun kami memiliki kemampuan yang banyak, kami memiliki talenta dan kepandaian, tapi kami tidak boleh sombong, karena kami tahu apa yang kami miliki semua berasal dari Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk juga selalu bersyukur kepada Tuhan dengan memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Tuhan, terima kasih, sebentar kami mau berpisah. Tuhan kiranya memberkati setiap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Berkati juga mama papa mereka di dalam segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya ya. Bye-bye, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.